Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Indah Sri Rizky, Ibu. Ilmi Kurniawan, Esti Apriana, Ibu. Muhammad Rifki Ramadhani, Wiwin Kurniawati, Ibu. Masuk semua ya. Yuk kalian buka bukunya halaman 5, materi tentang proses lahirnya dan fase pemerintahan Bani Umayyah. Ya, baik, sini Ibu menjelaskan sedikit dulu ya. Nah, proses lahirnya Muayyah I di Damaskus pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil dilihat di wilayah Yerusalem. Selanjutnya sebagai terhadap pemerintahan. Nah, Muawiyah ini berdirinya Muawiyah ini karena pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib ini ialah kan khalifah terakhir setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Nah, dengan terpilihnya Ali bin Abi Thalib ini, pihak Bani Umayyah tidak setuju karena Ali bin Abi Thalib digantikan sebagai khalifah setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Nah, di sini berbagai cara yang dilakukan untuk menghancurkan dan menurunkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya. Nah, salah satu cara yang dilakukan ialah Muawiyah dan kelompoknya memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Ali bin Abi Thalib ialah di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, dengan fitnah seperti ini, isu ini pun termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Muslim seperti Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri Rasulullah. Selanjutnya Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, para pembesar umat Muslim ini mengumumkan dan meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib ini yang telah dalam istilahnya dalam pembunuhan Utsman bin Affan dengan cara para pemuka agama ini mengangkat pedangnya meminta perang. Lalu dengan mengangkat perang tersebut dengan tujuan memaksa Ali mengakui perbuatannya. Nah, selanjutnya dan perang itu terlaksanakan. Lalu perang itu dinamakan dengan perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin. Dinamakan perang Jamal ialah karena pada saat peperangan itu istri Rasulullah SAW mengikutsertakan dalam perang itu, yaitu Siti Aisyah. Nah, namun pada saat perang Jamal ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib karena pada saat itu pemuka-pemuka agama dan mayoritas kaum muslimin mereka mendukung Ali bin Abi Thalib. Namun pada saat perang Jamal ini kalah dimenangi oleh Ali bin Abi Thalib, para Bani Umayyah tidak putus asa untuk menghancurkan atau menurunkan khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu Bani Umayyah ialah membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahnya Ali bin Abi Thalib dengan tantangan yang dijawab oleh Ali sehingga banyak memakan korban. Nah, di sini propagandanya ialah Bani Umayyah ini mengajak Ali bin Abi Thalib untuk berperang dan tantangan itu diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Namun pada saat perang ini Ali bin Abi Thalib menang untuk kedua kalinya. Nah, perang tersebut yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Bani Umayyah ini dalam sejarah dikenal dengan perang Siffin karena terjadi di wilayah
Yang bernama wilayah sipil. Wilayah apa ini? Sipil, Bu. Ya, benar. Sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dan Damaskus. Nah, namun dengan kekalahan ini Bani Umayyah, pertama Bani Umayyah sudah mempropagandakan dengan menghasut Khalifah Ali bin Abi Thalib membunuh Utsman. Selanjutnya Bani Umayyah mengajak untuk berperang, namun semua itu hanyalah kekalahan yang diterima oleh Bani Umayyah. Nah, dengan kekalahannya ini Bani Umayyah mengadu damai dengan Ali bin Abi Thalib sampai 3 kali. Namun Ali bin Abi Thalib ini enggan menerima perdamaian tersebut. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu dan strategi-strategi yang digunakan oleh Bani Umayyah untuk perdamaian antara Ali dan kelompok Bani Umayyah, maka Ali pun menerima perdamaian tersebut. Akan tetapi sebenarnya perdamaian dari Bani Umayyah dan Ali bin Abi Thalib itu adalah ada maksud lain oleh Bani Umayyah. Karena dengan cara perdamaian ini Bani Umayyah bisa saja dengan mudah melumpuhkan atau menghancurkan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata benar dengan perdamaian antara Ali dan Bani Umayyah, maka hancurlah Khalifah Ali. Runtuhlah kepemerintahan Khalifah Ali karena Bani Umayyah mempropagandakan dan menghasut dan lain-lainnya. Nah, setelah hancurnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pada kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib ini pecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini ialah menentang keras terhadap perdamaian. Yang kedua, kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini kelompok yang setuju dengan sikap Ali. Yang ketiga, kelompok Murji'ah. Nah, di kelompok Murji'ah ini dia tidak mengambil jalan tengah, tidak memihak satu sama lain, tapi dia mengambil jalan tengah dengan sikap diam. Nah, selanjutnya dengan terpecahnya kelompok 3 ini, Bani Umayyah memfungsikan salah satu dari kelompok tersebut, yaitu kelompok Khawarij. Nah, di sini dari kelompok Khawarij ini ada ketua yang paling besar istilahnya. Nah, mereka disuruh untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu pada pagi hari, maka pada subuh terbunuhlah Ali bin Abi Thalib di tangannya yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Selanjutnya fase pemerintahan Bani Umayyah 1 di Damaskus. Nah, pada masa Bani Umayyah ini berdiri selama 92 tahun, dan 92 tahun ini fasenya dibagi menjadi 3. Yang pertama, fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Nah, pada fase ini dimulai dari berdirinya
bahasa Balago, apalagi qiraat dan hadis. Ya, benar sekali. Pada masa ini perluasan wilayah sangat pesat. Islam sampai masuk ke wilayah kosong di 4 benua. Benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Masuk ke wilayah sampai 4 benua. Yang pertama Asia, yang kedua Afrika, yang ketiga dan yang keempat Amerika. Dan wilayah-wilayah di imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Belgia. Banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah fase kemajuan. Pada fase kemajuan ini dimulai pada masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8. Nah, pemerintahan Bani Umayyah ini pada masa ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai ke Asia Timur, dari Afrika Utara sampai ke Andalusia, dan dari India sampai ke Persia. Dari mana ini? Dari India sampai ke Persia. Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, yaitu Uqbah bin Nafi dan Musa bin Musair. Dia menyebarkan Islam di Afrika Utara. Selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia. Selanjutnya juga Abdullah bin Abi Sarh di India dan Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia. Nah, pada fase ini perluasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan, akan tetapi perhatian pemerintah di sini diarahkan penuh pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Nah, pemerintahan Bani Umayyah ini sedang membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun dalam kualitas yang baik, serta fase ini penemuan mata uang sebagai alat pembayaran telah ditemukan oleh Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah keempat Bani Umayyah. Nah, kalau sekarang kalian mau beli apapun dibayar pakai uang. Nah, uang itu ditemukan pada masa Bani Umayyah dan pada masa fase kemajuan. Kalau misalnya pada masa itu tidak ditemukan uang adalah alat tukar kita untuk membeli, mungkin pada saat ini kita masih melakukan dengan cara yang namanya barter. Kita bawa barang ini namun kita menukarnya dengan barang yang lain. Selanjutnya, bukti kemajuan peradaban Bani Umayyah ini telah berjalan dengan pesat. Nah, pada masa Umayyah ini juga mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah diantaranya adalah ilmu pengetahuan, qiraat, nahwu dan balaghah, tafsir, hadis dan sejarah. Bangunan fisik seperti istana, masjid, pengairan, irigasi dan jembatan. Nah, pada masa Muawiyah ini juga masa pembangunan fisik itu seperti jembatan sudah mulai dibangun. Mungkin kalau pada masa itu tidak ada jembatan, mungkin sampai sekarang sudah tidak ada kan. Selanjutnya fasilitas pendidikan. Nah, di sini kita halaqah di masjid dan majelis munadharah. Selanjutnya departemen pemerintah, yaitu departemen Amrul Ma'al atau keuangan, siasi politik, harbi keamanan, idari administrasi dan kodi hukum, jawatan, pos pengawal, istana atau ketentaraan, sekretaris dan pengantar surat. Kalau sekarang mungkin pengantar surat ini disebut apa? Pos ya? Kantor pos.
Tapi ada juga masa runtuh, masa kehancuran Bani Umayyah. Nah, pada fase lemah sampai runtuh ini fase ketiga. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Nah, pada saat dia diangkat, banyak sekali terjadi pemberontakan dan khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Walid, dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Nah, pada saat itu pemerintahan Bani Umayyah terjadi pengangkatan dua khalifah ini dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota tersebut menjadi khalifah yang sah. Nah, pada saat ini juga sistem ini yaitu sistem monarki karena dia memakai keturunan. Nah, itulah salah satu kelemahan kalau kita memakai sistem monarki, karena kita tidak tahu di bawah kita ini, keturunan kita ini, apakah dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang benar, bertanggung jawab, atau hanya memanipulasikan dari kepemimpinan tersebut. Selanjutnya, faktor paling dominan penyebab runtuhnya tahun 1300 Hijriah atau 670 Masehi akibat dari pelaksanaan sistem runtuhnya Bani Umayyah ini disebutkan di atas juga dapat memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Nah, disinilah kelemahan kalau kita menggunakan sistem monarki, karena pasti ada keturunan di bawah kita itu dia tidak menjadi pemimpin yang benar, tapi dia menyelewengkan kekuasaan seperti korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaannya, dan tidak bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan. Akhirnya yang terjadi adalah pembesar lain seperti pengawal istana, perdana menteri, dan para perwira yang dapat mengendalikan pemerintahan. Sementara para khalifah berkuasa tidak dapat mengambil tindakan terhadap para pelaku seperti nepotisme, korupsi, dan penyelewengan jabatan lainnya, karena dia juga melakukan hal seperti itu. Nah, dengan sikap-sikap seperti itu para pemimpinnya, maka sikap masyarakat terhadap kasus-kasus amoral yang sudah ibu jelaskan tadi, masyarakat semakin benci dan marah pada keturunan Bani Umayyah. Nah, dan pada saat itu puncaknya dari kemarahan tersebut, masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah. Nah, selanjutnya dengan lemahnya Bani Umayyah ini, maka kelompok lain mempunyai kesempatan untuk memasuki ke kelompok tersebut untuk mengalahkan Bani Umayyah. Nah, setelah terjadinya lemahnya atau runtuhnya Bani Umayyah ini, maka masuklah yang namanya keturunan Bani Abbasiyah. Nah, pada saat ini juga kekuatan Abbasiyah dimenangkan pertempuran tersebut, maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi, setelah kalah dalam perang Ahzab melawan keturunan Abbasiyah. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Sudah paham? Atau ada yang bertanya? Coba Rizky dulu. Mau tanya apa? Akibat apa kelompok kali ini dipecah menjadi 3 kelompok, Bu? Kamu mau nanya apa nih? Bu, dengan cara apakah Ali mau berdamai dengan Bani Muawiyah, Bu? Nah, Ibu jawabnya Hesti dulu ya. Hesti nanya akibat apakah kelompok Ali ini terpecah menjadi 3.
runtuhnya kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, istilahnya dia itu dijebak oleh kaum Bani Muawiyah atau Bani Umayyah. Nah, karena pada saat itu dijebaknya dengan cara yang istilahnya kalau sekarang tuh cara secara halus gitu, kayak cara perdamaian, tapi ada satu hal dari perdamaian itu ialah untuk menghancurkan si Ali. Maka dengan runtuhnya kelompok Ali ini, maka terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Paham? Selanjutnya ini tadi pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, dengan cara apakah Ali mau berdamai dengan Bani Muawiyah? Ya, dengan cara apakah Ali mau berdamai dengan Bani Muawiyah? Nah, dengan cara si Bani Umayyah ini, jika Ali tidak mau berdamai dengan Bani Umayyah, maka Bani Umayyah akan merobek-robek Al-Quran. Nah, karena sudah 3 kali Bani Umayyah ini mengajak Ali untuk berdamai, tapi dari Khalifah Ali enggan untuk berdamai dengan dengan Bani Umayyah. Karena dengan hal seperti itu, Bani Umayyah menjebak si Ali lagi dengan cara kalau Ali tidak mau berdamai dengan Bani Umayyah, maka Bani Umayyah akan merobek-robek Al-Quran. Karena Ali mendengar seperti itu, maka Ali mau menerima perdamaian tersebut. Sampai di sini sudah paham? Baru. Nah, coba ibu tanya ya sama kalian. Coba Ilmi, pada tahun berapakah Bani Umayyah berdiri? 40 Hijriah, Bu. 40 Hijriah. Dua. Coba Rifki, apa saja 3 kelompok yang terpecah pada masa runtuh Khalifah Khawarij, Ali? Ya, apa? Khawarij, Khawarij. Syiah, terus Murji'ah. Murji'ah. Lanjut. Selanjutnya, coba Indah, siapakah yang menusuk Ali bin Abi Thalib pada pagi hari? Benar, Abdurrahman bin Abu Muljam. Selanjutnya, coba Hesti, selama berapa tahunkah Bani Umayyah berdiri? 92 tahun. 92 Tahun. Coba Wiwin, pada saat Bani Umayyah berdiri dibagi menjadi berapa fasekah pemerintahan tersebut? 3 fase, Bu. Ya, benar sekali. 3 Fase. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok ya. Baik, Bu. Coba ini karena 5 orang, satunya nggak masuk, Ibu bagi 2 kelompok. Yang satunya bertiga, kelompok 1 bertiga, kelompok 2 berdua. Baik, Bu. Baik, Bu. Wiwin, Irmi, Indah jadi kelompok 1, Rifki sama Hesti jadi kelompok 2. 2. Kalian catat di bukunya, nanti kalian diskusikan dengan teman kalian sekelompok, lalu nanti dipresentasikan ya setelah selesai. Yang pertama, siapakah? Sudah? Bukunya sudah dikeluarkan? Baru. Siapakah pendiri pertama Bani Umayyah? Sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, alasan apakah berdirinya Bani Umayyah? Sudah? Sudah, Bu. Yang ketiga, dengan cara apakah Bani Umayyah? Sudah? Sudah, Min? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Udah, Min? Sudah, Bu. Menghancurkan kepemerintahan. Udah, Indah? Udah, Bu. Khalifah. Udah, Bu. Ali bin Abi Thalib. Udah, Bu. Nah, kalian
Nanti ketua kelompoknya menjawab, jawabnya di situ aja, jangan maju. Ya, Baik, Bu. Bu. Nah, mari kerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, coba yang pertama bacakan soalnya kelompok 1. Baik, Bu. Ya, ini. Siapakah pendiri pertama Bani Umayyah? Apa jawabannya? Jawabannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Benar? Benar. Benar. Selanjutnya coba kelompok 2. Alasan apakah berdirinya Bani Umayyah? Jawabannya, karena pada pengangkatan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Khalifah Utsman, pihak Bani Umayyah tidak pernah setuju. Kelompok 1, benarkah jawaban kelompok 2? Benar. Nah, selanjutnya coba kelompok 2 lagi, hanya berdua kan? Jawab yang nomor 3. Jawab yang nomor 3, dengan cara menghasut atau memfitnah Ali dengan mengatakan bahwa Ali yang ada di belakang terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kelompok 1, benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan kita semua. Kalian sudah paham semua? Sudah. Atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah ada, Bu. Sudah paham berarti ya? Iya, Bu. Nah, karena kalian sudah paham semua, coba Ibu minta ini untuk menyimpulkan penjelasan dari tadi. Coba. Di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Yang pertama, kota Syria Sidir. wilayah Yerusalem. Hmm. Kedua, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah. 3, berbagai cara dilakukan untuk menghancurkan dan menurunkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya. 4, Muawiyah dan kelompoknya memerintahkan Ali dengan memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Alilah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Lalu isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat muslim seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Itu ya, Bu. Ya, baik. Tepuk tangan untuk ini. Untuk mengakhiri materi ini, Ibu masih soal terlebih dahulu sama kalian ya. Karena waktunya tinggal 15 menit lagi, jadi Ibu kasih soalnya 3 aja. Ya, Bu. Kalian langsung kerjakan aja, jangan dicatat soalnya. Mana penghapusnya ya? Bilang, Bu. Pakai tisu dulu. Nanti ya. Langsung kalian jawab ya. Nggak apa-apa, Dek.
Sudah, Bu. Sudah. Coba kalian koreksi punya temannya. Buka jawabannya. Koreksi. Yuk kita koreksi sama-sama. Sama. Pada pemerintahan Bani Umayyah menggunakan sistem apakah? Monarki. Yang benar penyekawannya dibiarkan, kalau yang salah di ya. Selanjutnya, pada saat apakah masa lemahnya sampai runtuhnya Bani Umayyah? Pada saat pengelakatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Ya, pada saat pengangkatan 2 khalifah dalam 1 Tahun. Yang ketiga, tahun berapakah Bani Umayyah berakhir? 132 Hijriah atau 950 Masehi. 30 masih 300 berapa? 750 Masehi. Ya, kalau kawannya salah di-X-kan, kalau yang benar dibiarkan. Kumpulkan ke depan biar ibu yang ngasih nilainya. Sini. Ini bagikan semua lawannya. Ya. Nah, udah selesai. Waktunya udah sisa 5 menit. Silakan dikemas terlebih dahulu bukunya. Kalian jangan lupa untuk mempelajari materi yang sudah ibu ajarkan, karena nanti ulangan akan ibu bahas lagi, akan keluar nanti soal ulangannya. Untuk materi selanjutnya, materi berenang. Bentar ibu lihat dulu, ibu lupa. Nah, untuk minggu depan kita membahas khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahnya Bani Umayyah. Nah, untuk mengakhiri mata pelajaran hari ini, mari kita